صلوا على محمد صلوا على النبي. Pegang aja, pegang. Dia pegang aja. Kita pegang aja. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marhaban ahlan wa sahlan bi hudurikum Syekhna Rabbiyah Syekh Matyu Ahmad beserta rombongan Majelis Sholawat ala Nabi. Alhamdulillah, video yang kita tunggu-tunggu semoga nanti sedikit bisa berkenan memberikan nasihat kepada kami walau kalimatan, dan nanti ditutup dengan doa oleh Syekh Matyu. Alhamdulillah, dari awal tadi kita sudah istighosahan, terus tahlil, selawatan sambil nunggu Syekh datang. Alhamdulillah. Ini jadi majelis barokah malam Ahad Kliwon. Penggagasnya ini Kang Nanto dan Mbak Uci dan teman-teman. Ini satu kontrakan di sini. Alhamdulillah ingin ngadain majelis gitu Syekh. Nah, jadi setiap malam Ahad Kliwon gitu. Nah, mohon doanya Syekh, mudah-mudahan majelis ini berkah dan selalu dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Syekh Matyu ini adalah senior kami di Paguyuban dan juga selaku penasihat pembimbing kami di Paguyuban. Beliau asli orang Demak, ya. Nah, beliau ini asli orang Demak. Kalau melihat fotonya begini memang wajah Demak gitu ya saya. Jadi nanti kita dengarkan nasihatnya, dan nanti tadi yang sudah saya sampaikan kepada para jamaah, mudah-mudahan nanti Syekh Matyu berkenan memberikan nasihat kepada kami. Itu saja. Temanya hari ini menyambut tahun baru Islam gitu saya. Jadi ceritanya harusnya dilaksanakan malam Minggu Kliwon kemarin. Seharusnya di malam Minggu Kliwon kemarin, terus dari jamaah menggagas sekalian suronan gitu. Jadi malam satu suro sekalian gitu. Nah, kalau orang-orang Jawa mungkin yang punya pusaka dicuci. Nanti nyucinya pusakanya sama Syekh Matyu, nanti ya, gitu. Ya, itu saja. Waktan wa makanan tafadhol ilaih kepada Syekh Matyu Ahmad. Kami persilakan. Allahumma shalli ala Muhammad.
syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca surat Fatihah bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadil Fatih lima uklika wal khatimi lima sabaqa nasrul haqqa bil haqqi ala hadhihi siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim.
atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu. Alladzina amanu ini berarti jamak, maksudnya tidak hanya untuk satu orang, tapi untuk semua orang. Alladzina amanu, kalian bisa membangun iman, bagaimana caranya? Lalu Allah mengatakan atiullah. Atiullah ini kalau diartikan secara harfiah artinya ini taatilah Allah. Begitu. Jadi ketika kita mematuhi apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan kita meninggalkan segala sesuatu yang dilarangnya, maka kita ini akan mencapai suatu keimanan, atau artinya kita telah membangun kehidupan iman dalam hati kita, keyakinan pada Gusti Allah Subhanahu wa taala dan hanya bergantung kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Namun jika kalimat ini diartikan dalam ilmu tasawuf, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, artinya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada seluruh hamba-hamba bahwa kalau kalian ingin aman, dalam perjalanan hidup di dunia, jadi ketika kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya kita sedang hidup bersama Allah Subhanahu wa taala. Lantas mengapa ketika kita mentaati Allah, tapi kita merasa Allah Subhanahu wa taala jauh dari kita? Sehingga seolah-olah kita beribadah terus, tapi keyakinan kita pada Gusti Allah Subhanahu wa taala tidak muncul-muncul dalam hati kita. Jika keyakinan atau iman itu tidak muncul dalam hati kita, maka beban di kepala kita, dalam pikiran kita ini akan semakin berat untuk menghadapi kenyataan hidup. Sebagaimana telinga kita merupakan pintu bagi jiwa kita, mata kita merupakan jendela bagi jiwa kita. Ketika kita bangun tidur, bangun di waktu malam atau di waktu pagi atau kapanpun kita bangun tidur, maka seolah-olah masalah itu mulai masuk ke dalam pikiran kita. Hal ini yang mengganggu kita, ingatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika seolah-olah masalah itu muncul dalam pikiran kita, lalu pikiran kita ini terganggu untuk memberikan instruksi pada tubuh kita untuk mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika kita bangun di waktu fajar atau waktu subuh, kita tahu bahwa ketika waktu fajar kita harus bangun untuk ambil wudhu, lalu kita melakukan sholat sunnah qobliyah atau sholat subuh 2 rakaat. Namun ketika mata kita mulai melek, maka pikiran kita mulai bekerja. Apa yang dikerja oleh pikiran yaitu mengingat-ingat apa-apa yang telah terjadi pada hidup kita sebelumnya. Begitu. Ini yang membuat kita semua sulit sekali untuk bangkit, untuk bangun, lalu mengambil air wudhu, lalu mengerjakan sholat subuh tepat pada waktunya. Namun ketika waktu-waktu itu sudah mulai akhir, barulah kita buru-buru, seolah-olah kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sangat amat terpaksa. Ini yang membuat kita selalu merasa hidup itu penuh dengan masalah. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, itu Allah Subhanahu wa taala memiliki maksud bahwa kita ini harus kembali kepada Allah, harus hidup kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayyuhalladzina amanu? Allah tidak mengatakan ya ayyuhan nas atau ya bani Adam. Kenapa Allah mengatakan alladzina amanu? Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menginginkan, hanya memberikan instruksi kepada siapapun yang ingin aman. Makanya la ikraha fiddin. Kalau kakak saya ini, beliau itu mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Karena kakak saya ini sangat ahli sekali dalam syariat dan fikih begitu. Tidak ada paksaan dalam agama. Makanya Allah mengatakan alladzina amanu. Siapa saja yang ingin hidup aman, maka atiullah, maka apapun yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, instruksikan, maka segeralah berlari untuk meraihnya. Kenapa demikian? Karena kita tahu bahwa hanya ada satu makhluk yang tidak hidup bersama Allah Subhanahu wa taala.
hanya satu makhluk yang terusir dari hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu makhluk yang sampai sekarang tidak bisa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah makhluk itu? Makhluk itu adalah setan. Makhluk itu adalah iblis. Makanya ketika seseorang mematuhi Allah Subhanahu wa taala, maka setan itu sakit hati. Mereka merasa cemburu, mereka merasa tidak nyaman. Kenapa demikian? Karena mereka kehilangan teman. Begitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Atiqullah." Taatilah Allah atau hiduplah bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya syariah itu menurut kita berat, itu karena ego kita yang mengatakan, oh ini berat, oh ini berat, oh ini berat. Karena ego kita itu segala sesuatu yang menyenangkan Allah, ego kita tidak senang. Tapi segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala tidak senangi, maka ego kita menyenanginya. Gitu. Makanya ketika kita mentafsirkan atiullah, kalau diartikan menurut bahasa kita, karena kita orang Indonesia, orang Nusantara, orang Jawa, saya dari kakak saya orang Demak gitu. Atiullah berarti patuhilah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang Barat mengatakan bukan patuhilah Allah, mungkin mereka mengatakan obey of Allah, artinya sama, taatilah Allah. Itu menurut bahasa kita. Namun ketika orang-orang yang telah mencapai tingkatan di mana mereka itu dekat dengan Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan suatu pemahaman atau suatu pencerahan tentang ayat-ayat tersebut, tentang setiap perintah yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan dalam hidup kita. Maka tadi kita mengerti, oh ternyata ketika Allah mengatakan taatilah Allah, maksudnya hiduplah bersama Allah Subhanahu wa taala, karena setan tidak hidup bersama Allah. Artinya jika kita hidup bersama Allah Subhanahu wa taala, setan tidak bersama kita lagi. Makanya setiap kita hendak mematuhi Allah Subhanahu wa taala, wallahi setiap orang pasti merasa berat. Kita semua merasa berat. Kita semua merasa keberatan. Kenapa demikian? Karena setiap perintah itu datang, maka ada 100 setan yang mengikat kita. Itulah mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu untuk melepas semua ikatan setan. Jadi ketika kita bangun di waktu fajar, lalu kita ucapkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lalu setelah ikatan itu semua hilang, kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, sesungguhnya aku bersamamu ya Allah. Jika kita bersama Allah Subhanahu wa taala, itu artinya kita tidak bersama setan. Dan Allah mengatakan lagi, wa atiur rasul. Atiullah wa atiur rasul. Kenapa Allah mengatakan wa atiur rasul? Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dimaksum. Dimaksum itu disucikan atau dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pengaruh setan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan setan. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan atiullah, Allah tahu bahwa kita semua tidak akan mampu mematuhi Allah Subhanahu wa taala kecuali kita mengikuti contoh. Begitu. Maka Allah kirimkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad terdiri dari 4 huruf. Huruf pertama huruf mim, huruf kedua huruf ha, huruf ketiga huruf mim, huruf keempat huruf dal. Mim ada al-malik, al-malikun, lalu ha adalah haya, lalu mim lagi adalah malikul, dal adalah dunia. Bahwa Nabi Muhammad SAW adalah malikul haya wa malikul dunia. Bagaimana ketika kalian sekolah lalu ke perguruan tinggi kalian lulus, maka nama kalian disandingkan dengan gelar kalian. Allah Subhanahu wa taala memiliki gelar. Allah Subhanahu wa taala, apa gelarnya Allah? Dia adalah sang sultan, sang raja, sang pencipta dari apa? Dari al-hayy, dari segala sesuatu yang berada dalam kegaiban. Dan Allah Subhanahu wa taala juga yang menguasai atau menciptakan dari segala sesuatu yang bersifat dunia atau material, begitu. Nah, terus makanya kita disuruh mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah maksum. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni."
yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakan wahai Muhammad, jika mereka benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Aku ini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenapa kok agama ini terkadang itu terasa keras atau susah atau terasa seperti memaksa? Kenapa demikian? Karena kita semua ini beragama bukan karena kita mencintai Gusti Allah Subhanahu wa taala, bukan karena mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beragama ini karena kita ingin selamat, kita ingin masuk surga, kita takut masuk neraka, begitu. Makanya segala sesuatunya itu terasa rumit dan berat. Namun jika kita itu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka agama ini akan menjadi menyenangkan bagi hati kita. Salat menyenangkan, puasa menyenangkan, zakat menyenangkan, majelis bersama Gusiana menyenangkan, baca sholat menyenangkan, berbuat baik menyenangkan, menghindari perilaku setan menyenangkan, begitu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Ikutlah aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nyambungnya kepada ayat tersebut. Allah mengatakan, "Atiullah wa atiur rasul." Jadi jika kita itu ingin mencapai Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus mengikuti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya jika kita tidak mengikuti jalan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti kita mengikuti jalan setan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Apa yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan pada orang yang mengikuti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka Allah mengatakan, "Yuhibbukumullah." Maka mereka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mencintai kanjeng Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan dianggap sebagai para kekasih Allah Subhanahu wa taala, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, karena mereka bukan para nabi dan rasul. Mereka adalah manusia biasa, umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu jika Allah Subhanahu wa taala sudah senang terhadap hamba tersebut, apa yang Allah berikan? Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mengampuni mereka semuanya, memaklumi mereka semuanya, begitu. Kita kembali ke ayat pertama tadi. Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul." Jadi kita caranya mengikuti kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jika kita mengikuti kanjeng Nabi, maka kita akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu karena kita tidak hidup di masa Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala sudah tahu di waktu masa Rasulullah, maka ayat itu disambung lagi dengan wa ulil amri minkum. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatlah Rasul, dan taatlah kepada pemimpin kalian. Pemimpin kalian ini jika diartikan secara ilmu harfiah, ini mungkin bisa paling terkecil lingkungan kita, para istri mungkin suaminya, atau di lingkungan kampung mungkin Pak RT, lalu lebih luas lagi mungkin RW, mungkin lurah dan sebagainya, atau mungkin presiden, mungkin seperti itu. Namun ketika Allah mengatakan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, maka ini ditafsirkan dalam ilmu tasawuf itu, Allah mengatakan bahwa hiduplah bersama Allah dengan cara hidup bersama Rasulullah. Bagaimana cara hidup bersama Rasulullah? Kita mencintai kanjeng Nabi dan kita mengikuti kanjeng Nabi. Maka Nabi akan butuh dalam hidup kita, walaupun kita hidup di masa sekarang. Nah, Allah mengatakan wa ulil amri minkum, dan hiduplah bersama pembimbing kalian, syekh kalian, kiai kalian, begitu. Jadi ketika kita hidup bersama guru kita, atau syekh kita, atau kiai kita, atau pembimbing ruhaniyah kita, maka kita ini akan diajarkan bagaimana cara untuk menangkis setan, bagaimana untuk menghindari setan, bagaimana untuk kita meninggalkan setan. Karena segala sesuatu yang Allah larang itu adalah cara untuk menghindari setan. Namun kita ini sangat amat lemah, sehingga ketika larangan itu datang kita malah masuk ke dalam perangkapnya.
Kenapa demikian? Karena setan dulu sudah berjanji pada Allah Subhanahu wa taala bahwa setan itu akan mencari teman sebanyak-banyaknya dari umat manusia seperti kita semuanya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan lagi, bagaimana alhamdulillah malam ini kita bersama di sini untuk acara syukuran perayaan malam tahun baru Hijriah. Seharusnya kita para muslim setiap malam tahun baru Hijriah kita bikin acara syukuran seperti ini yang sangat ramai sekali. Lalu kita melek semalaman dengan baca zikir, baca sholat, baca Quran dan apapun, atau mendengarkan nasihat-nasihat dari syekh kita, dari kiai kita, ustaz kita, begitu. Sampai waktu fajar kita. Begitu. Karena hari pertama itu sangat penting sekali untuk menentukan 364 hari selanjutnya dalam waktu 1 tahun. Nah, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Sesungguhnya aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Mungkin sebagian besar orang-orang mentafsirkan ibadah itu ya sholat, ya zakat, ya puasa, ya haji, betul. Namun Allah Subhanahu wa taala memiliki suatu maksud yang lebih dalam lagi. Ketika kita sholat, ketika kita zakat, ketika kita puasa, ketika kita haji, maka kita harus tahu tujuannya ini kemana. Makanya Allah melalui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan nama amal dunia. Semua amal atau ibadah atau pekerjaan itu Allah akan dinilai sesuai dengan niatnya. Sebagaimana misalnya bapak-bapak di sini mengantarkan paket. Kalau paket itu tidak ada alamatnya, tentu paket tidak akan sampai ke tempat tujuan. Makanya paketnya dikasih nama alamat. Misalnya ke Bapak Junet misalnya, atau ke Zainal, Kiai Zainal misalnya. Barulah itu akan menyampaikan. Tapi saat tidak ada alamatnya, dia akan tetap berada di tempat di mana dia ditaruh. Nah, begitu pula dengan ibadah kita. Ketika kita sholat, ketika kita zakat, ketika kita puasa, ketika kita haji, maka penting sekali untuk mengetahui isi hati kita. Kita sholatnya ini untuk Allah Subhanahu wa taala, atau kita niatnya ini untuk supaya dipuji orang. Kita niatnya sholat ini untuk Allah Subhanahu wa taala, atau kita niatnya ini supaya kita dianggap ahli ibadah. Kita sholat ini untuk Allah Subhanahu wa taala, atau kita ini supaya dilihat sebagai orang yang alim, begitu. Atau mungkin kita sholatnya rajin di masjid karena ternyata di depan masjid ada wanita cantik di situ misalnya, begitu. Maka Allah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala Allah mengatakan, sesungguhnya aku tidak akan menciptakan jin, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sesungguhnya aku tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi ibadah itu masih secara kafah, maksudnya secara kafah. Ketika kita sholat, sisi kita menghadap kiblat, lalu kita melakukan apa-apa yang dirukun dan sahkan sholat, dan hati kita ini bertawajuh atau berhadapan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala. Makanya Kanjeng Nabi mengatakan, sholatlah kalian dalam keadaan ihsan. Ihsan itu seolah kalian melihat Allah. Jika kalian tidak mampu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memperhatikan kalian. Walaupun para wali Allah, mereka orang-orang yang dekat dengan Gusti Allah, mentafsirkan ihsan itu sebenarnya sholat dalam keadaan ma'rifah, yaitu dia hanya berdua dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun sholatnya secara berjamaah, sehingga setan tidak bisa mengganggu sholatnya. Makanya ketika seseorang dalam takbiratul ihram mengatakan Allahu Akbar, seolah-olah dia itu menyatakan perang kepada setan. Karena kita mengatakan Allahu Akbar, yang besarnya Allah, semuanya tidak ada, termasuk kita tidak ada, setan pun tidak ada. Nah, setelah ditakbir itulah setan akan datang dari arah kanan, arah kiri, lalu akan menguasai pikiran kita, lalu menguasai hati kita, sehingga sholat kita menjadi lupa berapa rakaatnya berapa, apa yang sudah dibaca, sholatnya dibuat dulu dan sebagainya dan sebagainya. Alhamdulillah, semoga tahun-tahun kemarin itu membuat kita belajar atas setiap kesalahan yang kita perbuat
baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada setiap makhluknya, pada setiap manusia. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita semuanya. Jika ada dosa-dosa atau kesalahan kita di waktu-waktu yang lalu yang belum termaafkan, semoga malam ini Gusti Allah Subhanahu wa taala mengampuni, memaafkan semuanya. Dan juga kita semua berharap semoga tahun-tahun mendatang setelah kita beranjak dari tempat kita duduk ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh ibadah kita, menerima seluruh niat baik kita, menerima seluruh perbuatan baik kita, dan selalu menolak setiap yang buruk dari kita, menolak segala sesuatu yang buruk yang muncul dari kita. Karena segala sesuatu yang baik berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk dari diri kita masing-masing. Wa taufiq bi hurmatil habib, bi hurmati suratul Fatihah. Al-Fatihah. Sekarang waktunya doa nih. Kita semua mengaminkan deh. Amin. Saya doakan malam ini semoga Gus Zainal mendoakan kita semua. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al awla majlisana hadza salahan wa awsatu falahan wa akhiru najahan. Allahumma ij'al awal rahmah wa awsal ni'mah wa wal maghfirah. Alhamdulillahilladzi tawaba kulli wa ma wa'ala kulli shay'in wa qala kullu wastaslama kullu. Alhamdulillahilladzi tawaba kullu bil hikmah wa tasawwara kullu. Ya Allahumma kunna fi habbi sa'ati ila Rabbana taqabbal minna warhamna innaka antal ghafurur rahim. Wahdina ilal haqqi wal tariqil mustaqim. Wansurna 'alal qawmil musyrikin. Wansur imamana imamal muslimin. Wansur awliya Allah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berkahilah hidup kami, berkahilah rezeki kami, berkahilah umur kami, berkahilah kematian kami, berkahilah istri kami, berkahilah suami-suami kami, berkahilah anak-anak kami, berkahilah apapun yang Kau kirimkan dalam hidup kami, berkahilah rumah kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sangat sekali tidak akan mampu menjawab pertanyaan-Mu ketika bertemu dengan-Mu, ya Allah. Maka jangan Engkau tanyakan segala sesuatu yang kami tidak mampu menjawabnya, ya Allah. Namun maklumilah kami semuanya dan kirimkanlah kami semua ke dalam surga-Mu, ya Allah. Karena sesungguhnya kami tidak mampu melihat neraka-Mu, ya Allah. Jika kami tidak mampu melihat neraka-Mu, bagaimana kami bisa hidup dalam neraka-Mu, ya Allah. Maka jangan perlihatkanlah kami terhadap neraka-Mu, ya Allah. Tapi masukkanlah kami dalam surga-Mu, ya Allah. Buatlah kami semua ini orang-orang yang memiliki kekayaan rezeki di dunia dan akhirat, ya Allah. Tapi syaratnya tidak dihisab di akhirat, ya Allah. Ya Allah, buatlah segala usaha kami berada dalam kebaikan, ya Allah. Begitu pula dengan akhir kami, ya Allah. Sehingga kami dapat meninggalkan dunia ini dalam kebahagiaan, ya Allah. Ampunilah apapun yang telah lalu pada tahun yang lalu, ya Allah. Terimalah kebaikan-kebaikan kami pada tahun-tahun mendatang, ya Allah. Dan jangan pernah menerima keburukan kami yang dikirimkan oleh mereka di pundak kiri kami, ya Allah. Allahumma sholli wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu wal mursalin wa khudama syara'ihi wa arba'an wa ila arwahina syekhina fi tariqatina syari'ah.
khas dan Nurul Tariqatul Khalifah Syekh Badrun Syambani Muhammad bin Hasan Tariqat Salasala wa Syekhna Syekh Abdullah Faisal Tariqat Salasala wa Syekhna Syekh Muhammad Taqi Makal Musayyib Tariqat Salasala wa Syekhna Syekh Muhammad Hisham Kaban Arfan Salasala wa Imam Rukani Syedi Syekh Abdul Tariqat Salasala السلام بحرب عيسى عليه السلام بحرب استاذ واستاذ وسبحان الفاتحه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, matur suwun atas nasihat wejangan kepada kami. Mudah-mudahan kita semuanya aja seperti itu, Insya Allah. Mudah-mudahan berkah semua ya. Alhamdulillah malam ini spesial kehadiran saya Matthew bersama rombongan. Mudah-mudahan di waktu lain mudah-mudahan ada kesempatan lagi hadir bersama kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah saatnya kita istirahat. Namun sebelum kita makan, udut dan lain-lain, foto dulu bersama Syekh. Mudah-mudahan ini nanti buat catatan kita nanti di alam akhirat. Nanti kalau di alam akhirat ditanya sama malaikat, dah guru saya Syekh Matthew, aman. Dah kumpul saya Syekh Matthew, aman gitu. Ditanyain siapa Tuhanmu, udah saya kumpulnya sama Syekh Matthew, udah selesai urusan gitu. Kalau udah sama kumpul Syekh Matthew, nanti Syekh Matthew dipanggil, bener Pak Uci ini kamu pernah ketemu Syekh Matthew, aman gitu. Udah ya Allah ya gitu. Jadi gitu aja. Kalau ditanyain susah-susah nggak usah jawabnya, sudah nggak usah susah gitu aja ya. Nah ini foto nanti kita kalau perlu besok dalam akhirat, ini foto saya bersama Syekh Matthew gitu, disampaikan ke malaikat. Ya begitu, monggo bersama-sama kita foto bersama kepada Syekh Matthew dan jamaah. Sudah ada Muhammad, mungkin yang jamaah bapak-bapak dulu, langsung sama ibu-ibu cukup nggak? Ayo monggo semuanya aja. Ada itu ada fotografer. Ya monggo silahkan sini. Ayo. Yang tim hadroh bisa depan jongkok, bawa alat-alatnya. Ibu-ibu juga boleh, ibu-ibu yang jongkok kali ya. Nah sini saya. Oh iya, bapak-bapak sebelah sini semua. Ini. Sebelah sini.